Pernahkah kamu membayangkan jika musuh terbesarmu, yang paling membencimu, yang ingin menghancurkanmu, justru menjadi sumber kekuatan terbesarmu? Kisah dari seorang raksasa penuh dendam, Brajamusti, yang rela melakukan apapun untuk merebut tahta, bahkan jika itu berarti menjual jiwanya pada kegelapan. Ia bukan hanya haus kekuasaan, tapi juga menginginkan kehancuran bagi darah dagingnya sendiri. Namun kematian tak menghentikannya. Bahkan saat tubuhnya hancur, jiwanya tetap bertahan. Apa yang dilakukan oleh Brajamusti setelah kematiannya? Dan siapa yang menjadi target Brajamusti? Sebelum tahu jawabannya, jangan lupa tekan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika sudah, inilah kisah tentang misteri ajian Brajamusti. Pringgandani, sebuah kerajaan megah yang dihuni oleh para raksasa yang berilmu tinggi. Disinilah Brajamusti dilahirkan, putra kelima Prabu Arimbaka dan Dewi Hadimba. Ia adalah adik dari raksasa-raksasa sakti seperti Brajadenta dan Brajawikalpa. Namun, berbeda dari saudaranya, Brajamusti memiliki hati yang gelap. Ia mewarisi kekuatan luar biasa, namun diselimuti sifat pemarah, keras kepala, dan haus kuasa. Sejak kecil, ia sering menantang perintah ayahnya dan selalu ingin menjadi pemimpin tanpa peduli siapa yang harus dia hancurkan. Pringgandani berada di titik krisis, tahta kosong setelah Prabu Arimbaka menghilang. Dewi Arimbi, yang sebenarnya bukan keturunan langsung, naik tahta demi menjaga stabilitas. Tapi bagi Brajamusti, ini adalah sebuah penghinaan. Bersama Brajadenta, Brajalamatan, dan Brajawikalpa, Brajamusti menggalang kekuatan untuk merebut tahta. Mereka menyerang Pringgandani tanpa ampun. Tujuan mereka mengusir Dewi Arimbi dan mengklaim warisan kekuasaan. Namun di hadapan mereka berdiri seorang pemuda setengah raksasa, putra Dewi Arimbi yang baru saja tumbuh dewasa. Ia adalah Gatotkaca, pewaris sejati kekuatan langit dan bumi. Pertempuran pun terjadi. Tanah Pringgandani gemetar oleh bentrokan para raksasa. Gatotkaca yang masih muda tampil mengejutkan. Dengan kekuatan luar biasa, ia berhasil membunuh Brajalamatan dan Brajawikalpa. Brajamusti marah bukan main. Tapi dalam kekacauan itu, ia dan Brajadenta kabur ke kerajaan gelap bernama Gua Siluman, tempat Raja Licik Prabu Arimbaji memerintah. Apa yang dilakukan oleh Brajamusti setelah kejadian tersebut? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Di Gua Siluman, Brajamusti merencanakan balas dendam. Ia tahu bahwa kekuatan Gatotkaca tidak bisa dilawan dengan kekerasan semata. Maka ia mendekati Batari Durga, Dewi Kegelapan dan penguasa ilmu hitam. Batari Durga menyukai kebencian Brajamusti. Ia memberikan kekuatan sihir kepada Brajamusti untuk menyamar menjadi Gatotkaca palsu. Tujuannya adalah merusak nama Gatotkaca di mata para raja dan membuat Prabu Duryudana, Raja Hastina, marah pada Pandawa. Misi Brajamusti mencemari nama Gatotkaca dengan mengganggu Dewi Banowati, istri Duryudana. Penyamaran Brajamusti sangat meyakinkan. Ia menyerupai Gatotkaca luar dan dalam. Ia masuk ke istana Hastina, menemui Dewi Banowati, dan mulai membuat kekacauan. Namun Banowati bukan wanita bodoh. Ia curiga dengan tingkah Gatotkaca palsu itu, lalu ia memanggil kesatria Hastina untuk membongkar kebenaran. Gatotkaca yang asli segera datang dan menemukan penyamaran terhadap dirinya. Maka terjadilah duel epik antara Gatotkaca melawan dirinya sendiri. Brajamusti dengan sihirnya hampir menyamai kekuatan asli Gatotkaca, tapi pada akhirnya darah kebenaran lebih kuat. Dengan pukulan langit, Gatotkaca mengakhiri hidup Brajamusti untuk selama-lamanya. Atau begitulah yang dikira semua orang. Apakah Brajamusti benar-benar sudah mati setelah menerima serangan dari Gatotkaca? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Tubuh Brajamusti hancur, tapi jiwanya tidak pergi. Kebencian dan kekuatan gelapnya terlalu pekat untuk lenyap begitu saja. Saat Gatotkaca menatap tubuh musuhnya, tangan kanan Brajamusti yang dipenuhi aura hitam tiba-tiba menyatu dengan tubuhnya. Tak ada yang tahu bagaimana itu bisa terjadi. Sejak hari itu, tangan kanan Gatotkaca menjadi luar biasa kuat, mampu melempar gunung, menghancurkan baja, dan memanggil petir. Kekuatan ini dinamai ajian Brajamusti, simbol dari perpaduan dua kekuatan,
kebaikan, dan kegelapan. Meski tangan itu memberinya kekuatan, Gatotkaca tahu bahwa kekuatan itu berasal dari jiwa gelap. Ia sering bermeditasi, menjaga agar tangannya tidak mendominasi hatinya. Di kalangan Pandawa, hanya sedikit yang tahu asal kekuatan itu. Bahkan banyak yang mengira Aji Brajamusti adalah warisan para dewa. Padahal itu adalah kutukan yang disalurkan menjadi berkah. Kisah Brajamusti tidak berakhir saat ia mati. Ia hidup dalam setiap tinju Gatotkaca. Ia ada dalam setiap dentuman tangan kanan yang menghantam kejahatan. Legenda ini mengajarkan kita satu hal, bahwa kadang musuh terbesarmu adalah bagian dari kekuatan terbesarmu. Kalau kalian suka dengan video yang kami buat, jangan lupa subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya. See you next time.